Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Ramdhani. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa perkembangan Islam di Malaysia. Nah, Islam masuk ke Malaysia itu pada kerajaan Malaka, masuk melalui para saudagar Muslim dan India dan Arab Persia pada abad ke-7. Perkembangannya secara luas pada abad ke-13 dengan ditemukannya inskripsi yang bernuansa Islam, pemikiran dan gerakan politik Islam lebih intensif saat perjuangan kompromi politik untuk mendapatkan kemerdekaan dari kolonial Inggris. Nah, jadi pada abad ke-13 itu ditemukan inskripsi bernuansa Islam dan pemikiran dan gerakan politik yang lebih intens ya. Nah, lanjut di sini ada pembahasan. Yang pertama itu tentang pembahasan tentang politik. Nah, pemikiran politik Islam pada abad klasik dan juga abad pertengahan dan juga abad modern. Pada masa klasik dan pada masa pertengahan umumnya digabung karena perkembangan tidak mengharuskan peradaban kekuasaan di waktu itu, yaitu sistem monarki yang berkuasa. Hal ini sangat berbeda dari perkembangan pemikiran politik Islam di masa modern. Nah, jadi di masa politik klasik terus pertengahan itu berbeda dengan pemikiran politik pada abad modern. Nah, lanjut ada Islam sesudah kemerdekaan Malaysia. Sini setelah Malaysia merdeka jatuh pada tanggal 31 Agustus 1951 dari penjajahan Inggris, berdirilah sebagai suatu bangsa dan bernegara sebagaimana bangsa di Asia Tenggara pada umumnya. Nah, Malaysia itu merdeka pada tanggal 31 Agustus setelah selesai dari penjajahan Inggris. Lalu berdiri suatu bangsa dan bernegara sebagaimana yang berada di Asia Tenggara gitu. Nah, usaha yang diwujudkan dengan melakukan kongres pada tanggal 29 sampai 30 Maret tahun 1946 yang dihadiri oleh 41 organisasi Melayu. Demikian pula kehadiran Majelis Islam tertinggi Semalaya yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin, terus Helmi dan juga Hizbu Al-Muslimin yang dipimpin oleh Ustadz Bahar Al-Bakir di Malaka. Nah, jadi kemerdekaan ini itu didukung oleh dua, yaitu Islamisme dan nasionalisme dalam bentuk nyata. Nah, terus lanjut ke pembahasan selanjutnya ada Islam sesudah kemerdekaan perkembangan mata pelajaran Islam di Malaysia. Nah, pelajaran pendidikan agama Islam di Malaysia itu sebelum merdeka sudah ada sejak bertapak di Malaka sekitar abad ke-14. Jadi pendidikan agama Islam itu sudah ada di Malaysia sejak abad ke-14 itu. Tetapi sistemnya yang berbeda. Sistem pendidikan di waktu pendidikan agama Islam di Malaysia waktu itu adalah non formal. Nah, di dalam hal ini tidak terdapat peruntukan undang-undang khusus yang mewajibkan pendidikan Islam. Jadi ketika yang mempelajari agama Islam itu hanya yang beragama Islam saja. Nah, lanjut Malaysia, pembahasan selanjutnya adalah Malaysia dalam lintas sejarah. Nah, kerajaan di Asia Tenggara terletak di Malaka sebagai Kalimantan Utara. Luasnya sekitar 330.443 km, penduduknya berjumlah 18.239.000,
pada tahun 1991 bahasa resminya adalah bahasa Melayu dan 56% penduduknya beragama Islam. Nah, Malaysia adalah negara dengan bentuk pemerintahan adalah kerajaan federal yang terdiri atas 13 negara masing-masing yang dipimpin oleh, nah yang pertama ada Johor, ibu katanya Johor Baru, yang kedua Kedah, ibu katanya Al-Star, yang ketiga Melaka, ibunya kotanya Melaka, yang kelima Negeri Sembilan, ibu kotanya Serembang, terus yang keenam ada Hang, ibu kotanya Kuantan, terus yang ketujuh ada Penang, ibu kotanya Penang, terus Perak, ada juga yang kedelapan Perak, ibu kotanya Ipoh, terus yang ke-9 Perlis, ibu kotanya Kangat, yang ke-10 Selangor, ibu kotanya Shah Alam, terus yang ke-11 Terengganu, ibu kotanya Kuala Terengganu, terus yang ke-12 Sabah, ibu kotanya Kimbalau, yang ke-13 Sarawak, ibu kotanya Welling. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapat dari sejarah peradaban Islam di Malaysia ini, pemilikan politik Islam pada abad klasik dan abad pertengahan dan juga abad modern pada masa klasik, pada masa pertengahan, pada umumnya bisa itu digabung. Nah, terus pada di sini di Malaysia dalam lintas sejarah juga pembahasan ada 13 negara masing-masing dengan pimpinannya gitu. Terus perkembangan di Malaysia itu seperti apa, perkembangan pembelajaran pendidikan agama Islam di Malaysia itu seperti apa. Terus yang selanjutnya Islam sesudah kemerdekaan, Islam juga pada sebelum Malaysia merdeka juga Islam memang sudah ada gitu, atau enggak pembelajarannya sudah ada, tapi yang khusus diwajibkan itu adalah orang-orang yang hanya beragama Islam saja. Nah, terus di sini juga ada politik gitu. Di Malaysia juga ada politiknya. Terus ada politik di masa klasik, ada politik di masa pertengahan, dan juga politik di masa modern. Itu di antara ketiga itu semuanya berbeda-beda. Nah, mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.